Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Ibu, Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kabarnya baik? Baik, Bu. alhamdulillah baik Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Kepada Fikri, Ketua, tolong pimpin doanya ya. Baiklah semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Adinda Talia Salsabila, Hadir, Bu. Adika Muhammad Firdaus, Hadir, Bu. Diva Wulandari, Hadir, Bu. wah Diva hadir ya. Novia Putri Yalina, Hadir, Bu. Stafa Arwen, Hadir, Bu. Tasnim Mulia Putri, Hadir, Bu. Yola Donita, maaf, Melina Berliana, hadir Bu, Putri Amelia, mungkin Putri Amelia kehilangan sinyal ya. Salwa Latifa Arfan, Hadir, Bu. Fendi Mutiara, Hadir, Bu. Rahmatika, Hadir, Bu. Ihsanul Fikri, Hadir Bu. Ina Agustin, Hadir, Bu. dan yang terakhir Wilda Febrianti. Hadir, Bu. Baiklah, berarti kita semua hadir ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Baiklah, kepada Gina. Dipersilakan kepada Gina. Pelajaran minggu lalu tentang sel tumbuh-tumbuhan, Bu. 1. Sel vakuola, 2. Sitoplasma, 3. Badan Golgi, 4. Dinding sel, 5. Inti sel. Terus tentang sel hewan, 1. Nukleus, 2. Nukleolus, 3. Mitokondria, 4. Lisosom, 5. Ribosom. Nah, bagus. Jadi, setelah kita mempelajari sel hewan dan tumbuhan, sekarang kita akan membahas tentang bioproses sel. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang transport membran sel. Dari siswa semua, ada nggak yang tahu apa itu transport membran sel? Saya, Bu. Transport pada membran sel adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Dan juga transport membran sel terbagi atas 2, yaitu transport pasif dan transport aktif. Nah, bagus sekali, Opi. Di mana pada materi transport membran sel ini, kita memiliki 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, para peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian transport pasif dan transport aktif.
Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses mekanisme transport pada membran difusi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan proses mekanisme transport pada membran osmosis dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan proses mekanisme transport pada membran transport aktif dengan tepat. Pada hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran saintifik, di mana nanti para siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan satu kelompok terdiri atas 5 orang. Dan nanti dalam pembelajaran ini, Ibu akan menampilkan PowerPoint yang akan kalian amati dan dibahas dengan kelompok yang sudah Ibu buatkan. Baiklah, Ibu akan membacakan nama-nama kelompok. Kelompok 1, Salwa Latifa Arfan, Novia Putri Yarlina, Syafa Arwen, Adika Muhammad Firdaus, dan Diva Wulandari. Ingat ya teman-teman satu kelompoknya. Kelompok kedua, Shendi Mutiara, Karina Agustin, Hermalia Regina, Melina Berlian. Kelompok ketiga, Adinda Talia Salsabila, Tasnim Mulia Putri, Rahmatika, dan Wilda Febrianti. Baiklah, sebelum kita melihat PowerPoint yang akan Ibu tampilkan, Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu poin-poin apa yang akan dijelaskan dalam PowerPoint tersebut. Yang pertama, transfer membran sel. Yang kedua, transfer membran sel ini terbagi atas 2. Yang pertama, transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif terbagi atas 3, yaitu difusi atau difusi sederhana, difusi terbantu, dan yang terakhir osmosis. Dan pada transfer aktif, terdiri atas pompa ion natrium kalium, kotransport, dan eksositosis dan endositosis. Jadi sekarang Ibu akan menayangkan PowerPoint. Nanti kalian harus memperhatikannya ya. Setelah kalian melihat PowerPoint yang telah Ibu tayangkan, diskusikanlah hasil pengamatan yang kalian lihat ini dengan kelompok masing-masing. Baiklah, transport antar membran sel terbagi atas 3 cakupan. Yang pertama, pengertian dan tujuan transfer membran sel. Yang kedua, transfer pasif. Dan yang ketiga, transfer aktif. Yang pertama, pengertian membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk mengatur gerakan materi atau transportasi dari dalam dan keluar sel. Membran sel memiliki sifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Membran sel dikatakan bersifat semi-permeabel karena hanya dapat dilewati oleh zat cair berupa air yang masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, membran sel bersifat selektif permeabel karena hanya dapat dilalui oleh zat-zat atau ion-ion tertentu saja. Tujuan dari membran sel ini yaitu transfer zat melalui membran sel memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan gula, asam amino, dan nutrisi lain yang diperlukan oleh sel. Yang kedua, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel. Misalnya, ion K+, Na+, Ca2+, dan Cl negatif.
Yang keempat, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Yang kelima, menjaga kestabilan pH. Dan yang terakhir, untuk menjaga konsentrasi zat untuk mendukung kerja enzim. Selanjutnya, transport pasif. Transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi. Transport ini berlangsung akibat adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan yang akan berpindah dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Terdapat 3 macam transport pasif. Yang pertama, difusi, difusi terbantu, dan osmosis. Yang pertama, difusi. Difusi atau difusi sederhana ini adalah perpindahan zat, padat, cair, atau gas dengan atau tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi atau hipertonis ke daerah yang konsentrasinya rendah atau hipotonis. Akibat perpindahan ini, konsentrasi zat menjadi sama atau isotonis. Selanjutnya, difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ukuran molekul yang meresap. Molekul yang berukuran besar akan lebih lambat melewati membran daripada molekul yang berukuran kecil. Yang kedua, suhu. Kenaikan suhu akan mempercepat gerakan molekul sehingga laju difusi semakin cepat. Yang ketiga, konsentrasi zat. Semakin besar gradien konsentrasi antara dua zat, maka semakin cepat pula laju difusinya. Yang keempat, wujud materi. Zat padat akan lebih lambat dalam proses difusi dibandingkan zat cair dan gas. Yang kedua, difusi terbantu. Difusi terbantu adalah difusi yang memerlukan bantuan protein spesifik dalam bentuk saluran protein dan protein transport. Sebagai contoh, bakteri Escherichia coli akan menurun metabolismenya jika dipindahkan ke dalam medium laktosa. Mekanisme difusi terbantu adalah sebagai berikut. Yang pertama, difusi terbantu oleh saluran protein, dan yang kedua, difusi terbantu oleh protein transport. Selanjutnya, osmosis. Pada dasarnya, osmosis ini termasuk ke dalam peristiwa difusi. Pada osmosis, yang bergerak melalui membran semipermeabel adalah air dari larutan hipotonis atau konsentrasi air tinggi, konsentrasi zat terlarut rendah, ke larutan hipertonis, yaitu konsentrasi air rendah dan konsentrasi zat terlarut tinggi. Terdapat 4 macam keadaan sel akibat peristiwa osmosis ini. Yang pertama, plasmolisis. Plasmolisis adalah lepasnya membran sel dari dinding sel tumbuhan. Karena sel berada di lingkungan yang hipertonis, air di dalam sel akan keluar sehingga sel kekurangan air. Yang kedua, turgid. Turgid adalah keadaan sel tumbuhan yang mengembang karena sel berada di lingkungan yang hipertonis. Yang ketiga, krenasi. Krenasi adalah mengerutnya sel karena sel berada di lingkungan yang hipertonis sehingga sel kehilangan air. Krenasi terjadi pada sel yang tidak memiliki dinding sel, seperti sel hewan. Dan yang keempat, lisis. Lisis adalah pecahnya sel karena sel berada di lingkungan yang hipertonis. Peristiwa ini terjadi pada sel yang tidak memiliki dinding sel. Ketika banyak air dari luar masuk ke dalam sel, sel akan mengembang dan akhirnya pecah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai transport pasif. Transport aktif. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi. Energi yang digunakan di dalam sel adalah ATP, yaitu energi kimia tinggi yang berasal dari hasil respirasi sel. Pada transport aktif terjadi pepompaan melewati membran yang melawan gradien konsentrasi. Transport aktif berfungsi memelihara keseimbangan di dalam sel, contohnya proses penyerapan glukosa di dalam usus manusia. Transport aktif dapat berupa yang pertama, pompa ion natrium kalium.
Pompa ion natrium kalium merupakan gerakan pemompaan ion K+ ke dalam sel dan ion Na+ keluar sel. Konsentrasi ion Na+ di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel, sedangkan konsentrasi ion K+ di dalam sel lebih tinggi daripada di luar sel. Yang kedua, kotransport. Kotransport merupakan transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotransport dilakukan oleh dua protein transport dengan bantuan energi berupa ATP. Contoh peristiwa kotransport adalah pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Dan yang ketiga, endositosis dan eksositosis. Endositosis yaitu peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Terdapat dua bentuk endositosis, yaitu pinositosis dan fagositosis. Selanjutnya, eksositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Pada eksositosis, sekret terbungkus dalam kantong membran yang selanjutnya melebat dan pecah. Eksositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sekresi. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang, coba kalian diskusikan bersama teman satu kelompok mengenai hasil temuan kalian dari PPT tersebut. Ibu tunggu waktu selama 10 menit ya. Berdiskusi. Sudah, Bu. Baiklah. Ibu akan menunjuk utusan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ya. Yang pertama, kelompok 1. Ibu mau Salwa Latifa Arfan. Kepada Salwa, silakan. Saya akan menyimpulkannya. 1. Membran sel berfungsi mengatur gerakan materi atau transportasi dari dalam dan keluar sel. Yang kedua, transport membran sel terbagi atas 2, yaitu pasif dan aktif. Yang ketiga, difusi terdiri atas difusi sederhana dan terbantu. Yang keempat, osmosis adalah perpindahan molekul air melalui membran semipermamel dari larutan hipotenis ke hipertonis. 5. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi di dalam sel dalam bentuk ATP. Itu aja, Bu. Baik, bagus sekali. Berarti Safa menyimak ya. Salwa. Ya, Bu. Selanjutnya, utusan kelompok 3, yaitu Ihsanul Fikri. Ibu persilakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil dari kesimpulan yang tadi. 1. Transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi. 2. Transport pasif terdiri atas difusi terbantu dan osmosis. Transport aktif terbagi atas pompa ion NK, kotransport dan endositosis dan eksositosis. Baiklah, terima kasih Fikri. Nah, begini, adakah ada yang ingin ditanyakan oleh siswa semua? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Yang lain? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Tanya, Bu. Ya, silakan kepada Putri.
Pertanyaannya, pada endositas terbentuk pinositosis dan fagositosis. Apakah perbedaan dari endositosis dan fagositosis itu, Bu? Baiklah, terima kasih kepada Putri. Adakah yang tahu apa perbedaan dari kedua tersebut? Gimana? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu saya menjelaskan ya. Fagositosis adalah asupan partikel padat dengan diameter lebih besar dari sekitar 0,5. Sedangkan pinositosis adalah asupan tetesan cairan ekstraseluler bersama dengan partikel kecil. Fagositosis umumnya digunakan untuk tujuan defensif, sedangkan pinositosis digunakan untuk bahan penting asupan ke dalam sel. Yang ketiga, bentuk fagositosis vesikal yang disebut fagosom, sedangkan bentuk pinositosis vesikal disebut pinosom. Baiklah, apakah Putri mengerti? Bagaimana Putri? Apakah Putri mengerti? Mungkin Putri kehilangan sinyal ya. Ibu lanjutkan saja. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai proses difusi dan osmosis pada kentang secara individu dalam masing-masing kelompok. Sebelumnya, Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kalian, di mana LKPD ini bertujuan untuk mempermudah kalian dalam melakukan percobaan. Di dalam LKPD ini terdapat beberapa panduan dalam melakukan percobaan, dan juga ada beberapa pertanyaan, serta disediakan juga lembar kesimpulan untuk kalian menuliskan kesimpulan dari percobaan yang nanti akan kalian lakukan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur untuk percobaan difusi dan osmosisnya ya. Alat dan bahan, gelas beker, mangkok, sirup, umbi kentang. Cara kerjanya yang pertama difusi. Yang pertama, isilah gelas beker berukuran 200 ml dengan air hingga setengah. Yang kedua, masukkan 1 sendok teh sirup ke dalam air tersebut. Yang ketiga, amatilah perubahan warna air di dalam gelas beker dan catatlah waktu yang diperlukan hingga perubahan warna merata. Selanjutnya, cara kerja osmosis. Yang pertama, buatlah tabung dari kentang dengan cara membuat lubang tidak tembus menggunakan pisau atau sendok. Dinding tabung kentang, terutama bagian bawah, ditipiskan dengan cara memotong sebagian kentang dari sisi luar. Pastikan tabung kentang tidak bocor. Yang kedua, masukkan larutan sirup. Dan yang ketiga, masukkan tabung kentang yang berisi larutan sirup ke dalam mangkok atau cawan petri yang telah berisi air. Cara pengamatan pada proses difusi yaitu kalian harus melihat bagaimana perubahan warna air perubahan warna sirup yang terjadi dalam mangkok tersebut. Dan pada proses osmosis, amatilah, ukur, dan catat kenaikan volume larutan gula atau sirup di dalam gelas tersebut. Hitung waktu awalnya, waktu ketika 10 menit dan 20 menit. Dan amati pula kenaikan larutan gula di dalam kentang.
Setelah itu, perhatikan perubahan volume air di dalam gelas beker dan mangkok. Dan yang terakhir, lanjutkanlah pengamatan terhadap perubahan volume larutan gula dan sirup. Baiklah, apakah Ananda semua mengerti? Mengerti, Kak. Bu. Mengerti, Bu. Insya Allah mengerti, Bu. Oke, Ibu kasih kalian waktu untuk mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan. Nah, Sudah, Bu. Baiklah. Sudah, Bu. Coba kalian simpulkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Ibu tunjuk ya. Yang pertama pada percobaan difusi. Matikan suara. Ibu maunya Sandy Mutiara. Difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Dari hasil pengamatan yang saya dapatkan, perubahan warna air dalam gelas beker memerlukan waktu 5 menit sehingga perubahan warna yang terjadi secara merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi adalah suhu dan zat yang berdifusi. Bagus sekali, Sandy. Selanjutnya, Ibu mau untuk kesimpulan osmosis dibacakan oleh Diva Wulandari. Apakah Diva bersedia? Baik, Bu. Oke. Jadi, adalah bergeraknya molekul air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Pada percobaan yang saya lakukan, saya mendapatkan hasil yang pertama. Pada awal percobaan, volumenya 2,1 cm. Yang kedua, pada waktu 10 menit, terjadi kenaikan volume sirup menjadi 2,5 cm. Selanjutnya, pada waktu 20 menit, terjadi kenaikan volume sirup menjadi 2,8 cm. Jadi, dapat disimpulkan pada percobaan tersebut, volume sirup dalam kentang mengalami penambahan volume. Hal ini dikarenakan terjadinya perpindahan molekul dari gelas beker ke dalam kentang. Bagus sekali, Diva. Jadi, dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa proses difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan dan penyebaran. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi, di antaranya suhu dan zat yang berdifusi. Dengan naiknya suhu, energi kinetik yang dimiliki oleh suatu zat menjadi lebih tinggi, sehingga pergerakan molekul zat menjadi lebih cepat. Yang kedua, osmosis. Osmosis adalah bergeraknya molekul air melalui membran semi-permeabel atau selektif permeabel dari larutan berkadar rendah menuju larutan berkadar tinggi hingga kadarnya sama. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi osmosis terbagi atas 5. Yang pertama, ukuran molekul, keterlarutan lipid, ketebalan membran, luas permukaan membran, dan faktor suhu. Pada percobaan yang telah kalian lakukan, osmosis air di dalam gelas mengalami kekurangan volume, sedangkan sirup dalam kentang mengalami penambahan volume. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya perpindahan molekul zat dari botol ke dalam kentang. Apakah semuanya dapat memahami apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Paham, Bu.
Insya Allah paham, Bu. Baiklah, sekarang Ibu mau dari antara kalian menjelaskan kembali apa yang Ibu jelaskan. Kepada Melina Berlian, apakah bisa jelaskan kembali apa yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah bisa, Bu. Ayo. Baiklah, kesimpulannya adalah difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi difusi antara lain ada suhu dan zat yang berdifusi. Selanjutnya ada osmosis. Osmosis adalah bergeraknya molekul air dari membran semipermeabel. Faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis antara lain ada ukuran molekul, suhu, dan luas permukaan membran. Mungkin demikian, Bu. Bagus sekali, Melin. Berarti Melin mendengarkan apa kata Ibu sampaikan tadi ya. Baiklah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, tolong lebih kalian pahami atau kalian pelajari lagi materi yang akan dibahas untuk minggu depan, yaitu materi reproduksi sel dalam bioproses sel. Untuk LKPD yang telah Ibu berikan tadi akan kita bahas pada minggu depan ya. Tolong kalian selesaikan LKPD yang telah Ibu berikan. Dan untuk minggu depan, Ibu minta kepada Ananda semua agar kalian semua lebih aktif dan lebih semangat lagi belajarnya ya. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta untuk ketua kita, Fikri, untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Kepada Fikri. Baiklah semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.